Bab 82. Penyesalan sang presidir dingin. Gavin menyibukkan dirinya bekerja lembur di kantor untuk menghilang beban pikirannya. Ia begitu pusing memikirkan masalah yang menimpa hidupnya. Setiap kali melihat wajah putrinya, Gavin akan mengingat wajah Lina. Bukan hanya itu. Setelah mengetahui kehamilan Linda, Gavin akhirnya memilih bercerai. Gavin juga meminta Rosalinda meminta pria yang menghamilinya untuk bertanggung jawab mengenai kepergiannya ke Eropa bersama putrinya. Gavin sama sekali tidak memberitahu wanita itu. Gavin kemudian menghubungi sepupunya yang ada di Italia. "Halo, aku sudah putuskan akan kembali ke Italia, kota kelahiran ibuku," ungkap Gavin membuat pria itu terkejut. "Vin, apa kau serius kembali ke Italia? Bukankah kau sangat senang berada di Amerika hingga kau tetap kekeh bertahan hidup dengan warisan pria tua itu?" "Cik, aku sedang tidak bercanda. Aku memiliki masalah yang tidak bisa kujelaskan." Lirih Gavin memijit pelipisnya mendengar perkataan sepupunya. Keluarga Fernandes sangat membenci ayah Gavin yang tega mengkhianati istrinya. Kebetulan ibu Gavin adalah sepupu jauh dari ayah Thomas Fernandes. "Pulanglah. Kami akan sangat senang jika kau kembali ke Italia. Keluarga Fernandes adalah keluargamu juga. Jadi sudah sepatutnya kau berkunjung sekali-kali ke sini," sahut Thomas menghela napas lega. Lega akhirnya Gavin akan pulang ke kampung halaman ibunya. "Aku bukan hanya pulang beberapa hari ke Italia. Aku akan menetap di sana dan memindahkan pusat perusahaan Arnold ke Italia," jawab Gavin membuat Thomas Fernandes berteriak kesenangan. Akhirnya keluarga Fernandes akan berkumpul lagi setelah sekian lama tidak bertemu. "Apa kau serius?" tanya Thomas berdeham pelan menyembunyikan rasa bahagianya. "Ya, aku akan kembali bersama putriku. Kau tidak perlu khawatir. Putraku juga sudah tumbuh besar sekarang. Putrimu tidak akan kesepian tinggal di sini," jawab Thomas membuat Gavin sedikit lega. "Baiklah. Aku akan mengabarimu ketika sudah sampai di Italia," jawab Gavin sebelum mengakhiri panggilannya. Di sisi lain, Linda duduk di kamar hotel sembari menunggu kedatangan seorang pria yang sudah sering bertemu dengannya. "Sayang," panggil seorang pria langsung memeluk Linda dengan hangat. Linda mendorong pria itu agar menjauh darinya. "Kamu kok bau banget sih?" ketus Linda membuat pria itu kesal. "Kamu kenapa sih?" tanya pria itu melihat Linda menutup hidungnya saat mencium aroma parfum dari tubuh pria itu. "Aku hamil," ketus Linda masih menutup hidungnya. "What?" Pria itu terkejut mendengar penuturan Linda. Namun, tak beberapa lama, pria itu tersenyum lebar sembari melangkah memeluk wanita itu. "Sayang, benarkah?" tanya pria itu memastikan pendengarannya. Linda menganggukkan kepalanya mendengar pertanyaan pria itu. Pria itu mengecup kepala Linda berulang kali untuk mengungkapkan perasaan bahagianya. "Kamu bau jauh-jauh dariku," ketus Linda lagi mendorong pria itu agar menjauh darinya. Pria itu menghela napas kasar mendengar penolakan Linda. Ia kemudian mengeluarkan ponselnya dan membuka sebuah situs seputar kehamilan. Ia akhirnya paham mengapa wanita itu menutup hidungnya saat berada di dekatnya. "Lalu apa yang akan kamu lakukan? Bertahan dengan Gavin atau menikah denganku?" tanya pria itu membuat Linda termenung. Linda tidak mau bercerai dengan Gavin.
Apalagi wanita itu sangat mencintai Gavin. Aku akan merawat anak ini bersama Gavin. Aku yakin Gavin juga sudah kembali mencintaiku. Karena Lina sudah tidak ada di antara kami. Kata Linda penuh percaya diri. Rahang pria itu mengetat mendengar perkataan Linda. Ia tidak menyangka kalau Linda akan semakin terobsesi dengan Gavin. Linda, kamu tidak terlihat mencintai Gavin sama sekali. Kamu malah terlihat seperti orang yang terobsesi padanya. Kalau kamu mencintai pria itu, kamu pasti akan merelakan orang yang kamu cintai bahagia dengan wanita lain. Meskipun keputusanmu menyakiti hatimu sendiri. Ketus pria itu membuat Linda kesal. Bukan sekali dua kali pria itu berkata seperti itu. Tapi sudah berkali-kali hingga membuat Linda bosan. Stop. Jangan berkata seperti itu lagi. Jawab Linda menutup kedua telinganya. Ia tidak mau mendengarkan perkataan pria itu. Aku mengatakan sebuah kebenaran. Kata pria itu lagi membuat Linda kesal. Stop, Faro. Aku tidak mau berurusan lagi denganmu. Aku akan merawat anak ini bersama Gavin. Jangan pernah menghubungiku lagi. Tegas Linda keluar dari kamar hotel. Kau pikir aku akan semudah itu membiarkan darah dagingku memanggil papa kepada orang lain? Gumam Faro tersenyum menyeringai. Ya. Pria itu adalah Pablo Cannavaro, pemimpin kartel Jalisco. Pablo merupakan salah satu pemimpin mafia yang memiliki kepribadian ganda. Saat usianya masih 5 tahun, ia didiagnosa menderita gangguan identitas disosiatif. Karena terlalu tertekan dengan tuntutan aneh ayahnya. Setelah kepergian Linda, seorang wanita berpakaian modis masuk ke dalam kamar hotel dan tersenyum menyeringai menatap Faro. Sudah aku katakan, Linda tidak akan pernah membalas cintamu. Tapi kau tetap saja kekeh dengan sikap keras kepalamu. Sindir wanita itu yang tak lain dan tak bukan adalah Selena. Diam kau Selena. Aku tidak mau mendengar ceramah darimu. Ketus pria itu membuat Selena mendengus dingin. Ternyata kau masih lemah seperti dulu. Ejek Selena sebelum keluar dari kamar itu. Ejekan Selena membuat rahang Faro mengeras hingga membuat kepribadiannya yang lain keluar. Faro keluar dari hotel dengan wajah marah dan mengejar mobil yang dikemudikan oleh Linda. Setelah kepergian Faro, seorang wanita lainnya keluar dari tempat persembunyiannya. Wanita itu tertawa lepas melihat kepergian Faro. Jika aku tidak bisa memilikimu, maka wanita manapun tidak akan bisa memilikimu. Gumam wanita itu tersenyum menyeringai. Apa kau sudah puas melihat drama pertengkaran mereka? Tanya Selena menatap sahabatnya. Pertengkaran kecil itu bukanlah apa-apa. Karena sebentar lagi kau akan mendengar kabar kematian mereka. Jawab wanita itu tersenyum menyeramkan. Mobil yang dikendarai Faro dan Linda saling kejar-kejaran di jalan raya. Hingga membuat pengemudi yang lain kesal dengan aksi mereka. Faro berulang kali meminta Linda menghentikan laju mobilnya. Hanya saja rem mobil wanita itu tiba-tiba blong dan tidak berfungsi dengan baik. Dengan wajah panik Linda berusaha mencari cara menyelamatkan diri. Ia yakin ada seseorang yang berniat mencelakainya. Linda membuka pintu mobilnya dan berniat melompat dari dalam mobil. Namun, naas sebuah mobil berwarna hitam melaju dengan kecepatan di atas rata-rata hingga menyerempet pintu mobilnya. Linda akhirnya membanting setir menabrak pembatas jalan hingga membuat tubuhnya terpental keluar mobil.
Linda merasa tubuhnya remuk saat terlempar keluar dari mobil. "Maafkan aku." Hanya itu kalimat terakhir yang terucap dari bibirnya sebelum tak sadarkan diri. Faro langsung turun dari mobil memastikan kondisi Linda. Tubuh pria itu membatu saat melihat tubuh Linda sudah terbaring mengenaskan di atas aspal. Dengan wajah panik Faro langsung mengangkat tubuh Linda dan membawanya ke rumah sakit. Setibanya di rumah sakit, dokter langsung membawa Linda ke ruangan operasi. Bab 83. 5 jam berlalu. Dokter yang menangani Linda akhirnya keluar dari ruangan operasi. Dokter itu membuka masker yang menutupi setengah wajahnya. Dokter terdengar menghela napas dan menatap Faro dengan wajah prihatin. Pasien akhirnya bisa melewati masa kritisnya. Namun, besar kemungkinan pasien akan mengalami amnesia pasca trauma PTA saat sadar nanti. Karena benturan di kepalanya cukup parah hingga menimbulkan cedera di bagian otaknya. Mengenai kandungannya, mohon maaf kami tidak bisa mempertahankannya. Karena pasien sudah mengalami keguguran sebelum tiba di rumah sakit. Faro tidak tahu apakah pria itu harus bahagia mendengar kabar amnesia yang dialami Linda atau tidak. Satu sisi Faro senang akhirnya Linda bisa melupakan masa lalunya. Jadi mereka bisa membangun keluarga kecil bersama. Tapi, di sisi lain pria itu juga sedih mendengar kabar mengenai keguguran yang dialami Linda. Namun, Anda tidak perlu khawatir. Amnesia yang dialami pasien bisa saja hanya berlangsung dalam waktu singkat. Tambah dokter itu tidak membuat Faro senang. Ia malah berharap Linda akan melupakan masa lalunya untuk selamanya. Faro mengangguk tanda mengerti mendengar penjelasan dokter itu. Tak beberapa lama setelah kepergian dokter itu, Gavin datang dengan wajah datar mendekat ke arah Faro. Gavin baru saja mendengar kabar kecelakaan lalu lintas yang dialami istrinya dari polisi, yang sedang berpatroli tanpa sengaja menemukan mobil istrinya menabrak pembatas jalan. Namun polisi tidak menemukan keberadaan Linda di sana. Hingga membuat Gavin harus turun tangan melacak keberadaan istrinya. Ternyata lokasi Linda ada di ruang sakit yang sekarang dikunjungi Gavin. Cih, jadi benar dugaanku. Ternyata selama ini kau masih mengejar-ngejar Linda. Sindir Gavin dengan wajah datar. Gavin terlihat bisa saja mendengar kabar kecelakaan yang dialami Linda. Gavin kemudian menyerahkan surat perceraiannya dengan Linda kepada Faro. Jika kau ingin memilikinya seutuhnya, maka kau bisa mewakili Linda menandatangani surat perceraian ini. Kata Gavin membuat Faro terkejut. Apa maksudmu? Tanya Faro dengan wajah bingung. Cih, mengapa kau berubah menjadi bodoh seperti ini? Sindir Gavin dengan wajah kesal. Kau bisa memanipulasi tanda tangan Linda agar kami bisa resmi bercerai. Dengan begitu kau juga bisa memilikinya seutuhnya. Aku juga sudah menyiapkan hadiah perceraian kami dan akan kuserahkan padamu. Aku yakin kau pasti akan senang mendapatkan hadiah perceraian dari aku. Tukas Gavin tersenyum menyeringai. Faro tidak segampang itu mempercayai Gavin. Orang-orang yang bergabung dengan dunia bawah rata-rata memiliki sifat yang licik. Hingga membuat Faro harus waspada dengan sekitarnya. Apalagi Gavin merupakan mafia yang terkenal dengan sifat kejamnya. Cih, apa kau melihat nada bercanda di ucapanku? Lagian aku tidak pernah mencintai Linda, jadi untuk apa aku mempertahankan rumah tangga kami? Aku juga akan pindah ke luar negeri. Tukas Gavin. Faro kemudian meminta salah satu anak buahnya yang jago memanipulasi tanda tangan untuk melakukannya.
Setelah mendapatkan tanda tangan itu, Gavin kemudian berlalu dari sana. Namun, sebelum tubuhnya menghilang dari pandangan Faro, Gavin mengucapkan beberapa kalimat yang membuat tubuh Faro membatu. "Terima kasih untuk apa yang kau perbuat 5 tahun lalu. Aku sama sekali tidak menyesal melakukan kesalahan satu malam itu hingga menghasilkan seorang putri kecil yang menggemaskan. Pada akhirnya hatiku berlabuh pada wanita yang tepat. Wajah mereka terlihat sangat identik hingga membuatku kesulitan membedakan mereka. Namun, kesalahan satu malam dulu adalah cara Tuhan membawaku bertemu dengan wanita yang ditakdirkan untukku. Aku yakin suatu hari nanti dia akan kembali meskipun dengan cara yang berbeda. Kau harus memberikan pil itu padanya setiap malam setelah Linda sadar nanti. Karena hanya obat itu yang bisa membuatnya melupakan kehidupannya sekarang. Bisa saja setelah bangun nanti dia berubah gila." Lanjut Gavin tersenyum menyeringai melanjutkan langkahnya. "Benzodiazepin," lirik Faro saat membuka kotak berbentuk persegi 4 itu. Benzodiazepin merupakan obat penenang yang bisa digunakan oleh seseorang untuk mengatasi kecemasan dan serangan panik. Faro tentu saja mengetahui obat itu. Karena obat itu merupakan salah satu jenis obat golongan narkoba. Bisanya obat jenis ini digunakan oleh orang-orang yang menderita depresi atau insomnia. Seminggu kemudian, Gavin memutuskan pindah ke Italia. Sementara Faro membawa Linda ke Indonesia setelah mengetahui asal kampung halaman wanita itu. Faro juga sudah mendaftarkan pernikahan mereka tanpa sepengetahuan Linda. Karena wanita itu belum diizinkan memikirkan hal-hal yang berat. Faro juga menyerahkan semua asetnya di Amerika kepada sepupunya. Ia mulai membangun bisnisnya dari nol di Indonesia dan merawat Linda hingga sembuh total meskipun dalam keadaan amnesia. Mungkin dengan pindah ke lingkungan baru, keadaan Linda akan semakin cepat pulih. Itulah yang Faro pikirkan. Faro juga mengikuti terapi dengan salah satu dokter psikiater di Indonesia yang dipercayainya untuk menyembuhkan kesehatan mental yang dialaminya. Jangan tanya mengenai keadaan Johnson. Setahun setelah kepindahan Gavin ke Italia. Begitu juga setelah menghilangnya Lina dan Clarence dari hidupnya. Johnson malah menikah lagi dengan pembantu di kediamannya atas paksaan Kevin Dirgantara. Hingga membuat Gavin membenci sahabatnya itu. Gavin tidak menyangka kalau Johnson akan secepat itu melupakan istrinya. Bertanggung jawab dengan anak yang dikandung wanita itu tidak harus dengan cara menikahinya. Apalagi mereka tidak saling mencintai. Pertemuan terakhir mereka saat Gavin menghadiri acara pernikahan Johnson dan wanita yang akan menjadi istri keduanya. "Kau memang bujingon, John. Aku menyesal memiliki sahabat sepertimu. Jika suatu hari kita bertemu, anggap saja kita hanyalah orang asing yang sedang berpapasan." Ketus Gavin pergi dari acara pernikahan Johnson begitu saja. Jangankan Gavin, Ocean kecil juga membenci ayahnya karena menikah lagi dengan Maid kediaman Gultom. Ocean kecil lebih sering murung setelah kepergian ibunya. Ia juga menghabiskan waktunya mencari keberadaan ibunya yang menghilang tanpa jejak. Di tempat lain, seorang wanita menatap benci selembar foto pernikahan yang baru saja ia terima dari anak buahnya. Wanita itu kemudian meremas foto itu hingga membentuk bulat seperti bola. Kemudian wanita itu membuang foto itu ke tempat sampah. Kemudian mengalihkan pandangannya ke arah sebuah ranjang rumah sakit. "Clarence, andaikan dulu kau tidak jatuh cinta pada keturunan keluarga Gultom, aku yakin hidupmu tidak akan seperti ini."
Gumam wanita itu dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak bisa lagi menahan air matanya melihat tubuh tak berdaya Clarence. Oek oek oek. Suara tangisan dua bayi mungil berjenis kelamin laki-laki terdengar menggema hingga membuat atensi wanita itu teralihkan ke arah kedua bayi mungil itu. Kap, 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 sayang. Apa kalian haus? Tanya wanita itu sembari mengeluarkan sumber ASI dari balik pakaiannya untuk kedua putra kembarnya. Seorang wanita muda menghampiri wanita itu dan membantunya memposisikan kedua bayi mungil itu. Yang satu wanita itu letakkan di sebelah kanan dan yang satu lagi diletakkan di sebelah kiri. Terima kasih. Kata wanita itu menatap babysitter kedua putranya sebelum berlalu dari sana menyiapkan alat mandi untuk bayi kembar itu. Wanita itu menatap wajah kedua putranya dengan hangat. Ia tersenyum saat melihat kedua anaknya minum dengan rakus hingga membuat bola ceri dadanya lecet dan perih. Flashback off. Bab 84. Gavin keluar dari ruangan rahasianya dan melangkah menuju ruangan interogasi. Di sana ia melihat putrinya sudah meringkuk di atas lantai. Dalton. Panggil Gavin membuat pria itu datang dengan wajah panik. Panik karena panggilan Gavin terdengar seperti alarm kematian di telinganya. Karina. Kali ini kau sudah terlalu melewati batas. Berani-beraninya kau mengkhianati Padre. Ujar Gavin menatap dingin wajah kesakitan putrinya. Bawa perasan air jeruk lemon dan air garam ke sini. Tegas Gavin membuat tubuh Dalton bergetar. Ia yakin Karina tidak akan bisa menahan rasa ngilu, perih dan gatal yang terasa campur aduk di tubuhnya. Tapi, Tuan, lirih Dalton ingin menolak keinginan Gavin. Ia tidak tega melihat Karina lagi-lagi disiksa oleh Gavin. Dor. Gavin memuntahkan satu kali tembakan ke lantai yang dipijak Dalton hingga membuat tubuh pria itu bergetar. Apa kau mau menggantikan putriku menerima hukuman? Tanya Gavin dengan tatapan tajam. Dalton dengan cepat ngacir keluar dari ruangan interogasi. Ia kemudian menghubungi seseorang dan mengumpati orang itu dengan wajah kesal. Apa kau gila? Mengapa kau malah mengirimku ke lingkungan iblis seperti ini? Hampir saja aku dibunuh oleh Pak Tua itu. Dia benar-benar psikopat. Teruslah menyamar hingga kau menemukan petunjuk mengenai keberadaan Mama. Aku akan terbang ke Italia malam ini juga membawa beberapa pasukan bayangan. Kau baru menyamar beberapa hari dan belum melakukannya selama beberapa tahun. Sahut seorang pria dari seberang sana. Ya, aku tidak seperti kau yang sangat betah menyamar menjadi anggota pria brongsek itu. Ketus Dalton mengakhiri panggilannya. Dalton kemudian menyiapkan air yang dimaksud Gavin. Namun pria itu menambah obat bius yang tidak berbau menyengat ke dalam ember. Agar perasan jeruk nipis itu tidak akan terasa perih saat mengenai luka di tubuh seseorang. Dengan wajah tenang Dalton meletakkan satu ember perasan jeruk nipis di samping Gavin. Gavin kemudian menyiramkan air itu ke tubuh Karina yang terluka. Karina tidak merasakan apa-apa. Melainkan Karina merasa rasa sakit di tubuhnya tiba-tiba menghilang begitu saja hingga membuat Gavin bertanya-tanya. Namun, untuk mengelabui ayahnya, Karina pura-pura merasa kesakitan agar ayahnya tidak curiga. Gavin kemudian berlalu dari sana dan meninggalkan putrinya dalam keadaan meringkuk. Nona, apa Anda baik-baik saja? Tanya Dalton membantu Karina berdiri. Karina membiarkan pria itu membantunya berdiri. Ia kemudian menatap wajah Dalton dengan seksama beberapa detik dan tak lupa mengucapkan terima kasih. Terima kasih sudah membantuku.
lirih Karina dengan sangat tulus. Dalton tiba-tiba salah tingkah mendengar ucapan wanita itu. Ia tidak menyangka kalau Karina ternyata memiliki sifat yang sangat jauh dari bayangannya. Lah pikir Karina memiliki sifat kejam yang sama seperti Gavin. Ternyata Karina masih memiliki sisi lembut. Sebenarnya kesalahan apa yang Anda perbuat hingga membuat Tuan Besar marah, Nona muda? Tanya Dalton sedikit penasaran. Ayah mana yang akan tega menghukum putrinya sendiri dengan sangat kejam seperti itu? Karina menghela napas mendengar pertanyaan Dalton. Dalton merupakan asisten ayahnya selama bertahun-tahun tanpa tahu kalau pria itu hanyalah seorang pria muda yang sedang menyamar menjadi pria tua. Dia adalah David Guetta Alexandria. Sementara Dalton yang asli sedang menjalani hari-harinya dengan bahagia bersama istri dan anaknya untuk beberapa hari ke depan. Ia terlalu lelah melihat jalan hidup Gavin yang tak ada habisnya. Aku hanya penasaran dengan dua wanita parubaya yang dibawa ayahku ke markas rahasia The Devil. Hingga aku diam-diam menyelidiki rahasia Padre dan membobol kamar tersembunyi miliknya hingga membuatnya marah. Jawab Karina cengengesan. Karina juga sadar kalau ia sudah terlalu jauh melangkah mengetahui rahasia ayahnya. Dek, wajah Dalton terlihat biasa saja mendengar penjelasan Karina. Namun, jauh di dalam lubuk hatinya, Dalton senang akhirnya ia bisa menemukan sedikit informasi menemukan keberadaan ibunya. Sebaiknya Anda kembali ke Italia, Nona. Bagaimanapun anak-anak Anda masih pada kecil dan mereka juga masih membutuhkan perhatian Anda. Kata Dalton sebelum berlalu dari sana. Dengan terlatih-tatih Karina melangkah keluar dari ruangan penyiksaan The Devil. Meskipun rasa sakit itu sudah menghilang. Entah mengapa Karina merasa tubuhnya sedikit lemah. Setelah Karina pergi dari sana, Dalton malah keluar dari tempat persembunyiannya. Ia kemudian meminta saudaranya untuk melacak CCTV sekitar kediaman Gavin. Darren, aku sudah menemukan informasi mengenai keberadaan Mama dan Auntie. Sebaiknya besok malam kalian bergerak cepat membobol akses masuk ke markas The Devil. Aku akan menghandle keadaan di sini. Kata David Guetta Alexandria membuat saudara kembarnya mengerti. Baiklah. Aku akan meminta cuti kepada atasanku, jawab Darren Benzema Alexandria melepaskan topeng yang menutupi wajahnya. Hei! Kau bukan bawahannya. Kau hanya sedang menyamar menghancurkan mafia miliknya. Ketus David tidak diindahkan oleh Darren. Ia langsung memutuskan panggilan telepon dari David. Lalu keluar dari ruangannya. Darren melangkah menuju ruangan asisten atasannya. Tuan. Saya harus kembali ke negara asal saya secepatnya karena ibu saya tiba-tiba kabur dari rumah sakit jiwa. Kata Darren dengan wajah panik yang dibuat-buat. Asisten atasan Darren terdengar menghela napas mendengar penuturan Darren. Ia sebenarnya tidak ingin mengizinkan Darren cuti. Karena keahlian pria itu sangat menguntungkan perusahaan atasannya dalam mengatasi berbagai masalah yang tidak bisa diselesaikan dalam waktu dekat. Baiklah. Aku akan mengabari kabar ini kepada Tuan Muda. Bagaimanapun Tuan Muda sedang berada di Pulau P, aku juga belum bisa menghubungi nomornya sampai sekarang. Jawab asisten atasan Darren dengan wajah tidak rela. Darren dengan cepat mengucapkan terima kasih kepada asisten atasannya sebelum berlalu dari sana. Darren menatap lama markas yang selama beberapa tahun ini ditinggalinya. Tak beberapa lama mobil yang ditumpanginya berlalu dari sana. Sudah saatnya aku kembali,
gumam Darren Benzema dengan wajah datar.